Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pimpinan dan pemeliharaan-Mu. Kasih-Mu yang tidak berkesudahan, sejak dari kekekalan sampai kekekalan. Betapa luar biasa kasih-Mu, sehingga Engkau telah mengaruniakan putra lahir ke dalam dunia ini untuk menebus dosa-dosa kami. Urapi kami Tuhan, urapi kami pagi ini Tuhan, di setiap masing-masing, di hati kami, di pikiran kami, di perkataan kami, dan ditinggalkan kami Tuhan. Penuhi Tuhan, penuhi ibadah ini Tuhan. Biar campur tangan-Mu, biar kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau adalah juru selamat kami. Terima kasih Tuhan buat keselamatan yang sudah kami terima. Thank you Lord, thank you Jesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kaulah yang disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan,
Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Tuhan Engkau meninggalkan kami ya Bapa. Engkau sungguh mulia, Engkau sungguh sempurna ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Ya Allah masyik, ya Allah ya Allah masyata, ya Allah. Thank you Lord. Yesus, Engkau juru selamat kami. Engkau adalah luar biasa buat kami ya Bapa. Kami menang atas segalanya. Kami sembuh atas segalanya. Dalam penyakit kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Yesus, Engkau juru selamatku. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita menyambut Yesus. Kita sambut Dia. Dia Allah yang mulia. Dia Allah yang agung. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh indah. Ya, sungguh indah. Dia Yesus. Ya ajaib, Dia mulia, Dia agung, Dia cinta daku dan ampuniku. Bahkan rela berikan nyawanya untuk selamatkanku. Mari kita angkat tangan sama-sama, sambutlah Yesus. Yesus, tinggikan Yesus. Tinggikan Yesus, beri Dia hormat. Beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus aja bagi yang mulia. Angkat tanganku, kau ku puji. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dia sungguh indah. Hanya Dia, Yesus. Engkau ajaib Tuhan. Engkau mulia. Engkau agung, Yesus. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Yesus. Engkau mencintai kami Tuhan. Engkau mengampuni kami Tuhan. Bahkan Engkau rela Yesus, terima kasih Tuhan. Kami telah diselamatkan. Kami telah disembuhkan. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Luar biasa Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau layak disembah, layak dipuji, Engkau layak ditinggikan Tuhan. Bagi yang mulia, kami memuja-Mu, cintai-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haralah masyiki haralah beharalah pakyata kararata. Sembuhlah Yesus. Tinggikan Yesus. Tiap hormat, pujian dan kuasa Yesus saja. Bagi yang mulia, ku angkat tanganku. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Saat dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Karena kedatangannya membawa anugerah bagi setiap orang yang mau menerimanya. Nyanyikan pujian penyembahan untuk kemuliaan Kristus. Malam gelap nan berbintang, serta sang langit ikut bergirang. Berkedip satu bintang memancarkan cahaya gemilang yang menghantarkan orang bijak menuju kepada terang, bahwa seorang raja juru selamat telah datang. Tidak seperti bintang biasa,
namun bintang yang memberi tanda. Tanda bahwa dunia ikut berseri karena seorang bayi telah lahir untuk bumi ini. Untuk saya, untukmu, dan untuk kita semua. Karena kedatangannya membawa anugerah untuk setiap orang percaya yang mau menerimanya sebagai Tuhan Allah Juru Selamat. Mengubahkan hidup yang pekat, dosa yang mengikat. Kita semua selamat karena kelahiran bayi Yesus yang amat dahsyat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengalami kebaikan-kebaikan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anaklah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang perintah di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, namanya pun disebut orang. Mari kita sambut Dia. Katakan, Yesus Tuhan Juru Selamat dunia, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah
Harama ya Rama Shiki Haralape Harapa ya Rama Shiki Narama ya Rama Shandara ya Rama Shiki Harama ya Rama ya Rama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Itu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa yang relakan anaknya disiksa dan disalibkan di Bukit Kalvari karena kasih. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Telah kudapati jalan kehidupan, tatkala kubukakan hatiku bagi Dia. Dalam ucapanku, dalam segala hal, kami selalu memuji-Mu Tuhan. Mari puji Dia, puji Dia. Hosana bagimu, hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya, haleluya. Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji-Mu, kami sudah menyembah-Mu. Pakai kami sepanjang hidup kami Tuhan. Pakai kami di setiap waktu, di setiap kami berada Tuhan. Kami serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami mau mempersiapkan hati kami, pikiran kami untuk mendengarkan setiap renungan yang disampaikan oleh Pastor Andreas Kurniawan Tuhan. Engkau pakai Pastor Andreas. Berikan Tuhan setiap perkataan-perkataan firman-Mu Tuhan. Dan juga bisa melakukan segala perintah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tutup bungkus kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saya persilakan. Shalom, selamat pagi. Kita boleh berjumpa kembali dalam sukacita surgawi. Puji nama Tuhan, yang bersukacita boleh lambaikan tangan sama-sama. Haleluya. Dan inilah ucapan selamat Natal kita yang paling pagi di hari ini, yaitu selamat Natal buat seluruh teman, ya teman doa ya, teman doa pagi seluruhnya. Saya percaya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus menjadi bagian kita semua, mengisi setiap relung hati kita dan pada akhirnya memancar keluar sehingga semua orang boleh merasakan kehangatan damai Kristus melalui Natal ini. Puji nama Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua merasakan hadirat Tuhan yang begitu dahsyat melalui pujian, penyembahan yang sudah dinaikkan bersama-sama. Ya, saya percaya Tuhan bertahta di atas puji-pujian penyembahan umatnya yang mengasihi Dia. Karena pujian penyembahan itu lahir dari hati kita semua untuk mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih buat Pak Rudi dan seluruh tim yang ada memberi kesempatan saya untuk sharing pada pagi hari ini. Ya, terima kasih juga buat hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Saya sangat diberkati melalui pujian penyembahan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin mendasari renungan Natal kita pada hari ini dari Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6. Ya, kalau saudara menggunakan Alkitab digital, ya itu Alkitab digital akan menunjukkan ayat yang ke-6. Tapi kalau saudara menggunakan Alkitab cetak Lembaga Alkitab Indonesia, ada di ayat yang ke-5. Ya, firman Tuhan seperti tadi juga sudah kita nyanyikan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, perkataan ayat firman Tuhan ini, khususnya kata untuk kita, ya tadi dikatakan apa? Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi sangatlah jelas saudaraku bahwa Yesus Kristus lahir ini adalah pemberian dari Bapa untuk umat manusia yang membutuhkan Tuhan, yang membutuhkan juru selamat. Diberikan untuk manusia yang berdosa, sehingga manusia yang berdosa ditebus dan akhirnya tidak lagi berada di bawah hukuman akibat dosa, tetapi mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan sendiri. Kalau kita lihat tadi saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini pemberian yang sangat-sangat komplit, yang sangat sempurna. Ya, kalau kita perhatikan dikatakan di sana bahwa kekuasaan dan pemerintahan ada di atas bahunya. Kekuasaan dan pemerintahan ada padanya. Dia adalah penasehat yang ajaib. Dia adalah Allah yang perkasa, El Gibor. Wah, luar biasa. Ya, pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang tidak terkalahkan, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, orang yang menerima Yesus Kristus, dia akan mendapatkan keselamatan dan hidup yang kekal. Dan ketika dia menerima Yesus Kristus, dia menerima yang namanya pengampunan.
ya, dan tidak lagi tadi berada di bawah hukuman akibat dosa, melainkan dia mengalami ya kasih karunia Allah, dia mengalami yang namanya penggenapan janji-janji Tuhan, janji pemulihan dari Bapa terhadap hidupnya akan terjadi, bahkan dia mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Ya, apakah saudara semua teman doa pagi sudah mengalami hal ini? Amin. Puji Tuhan ya. Saya percaya saudaraku, kalau kita yang sudah menerima Yesus di dalam hati kita, lalu kita mengaku dengan mulut kita, maka kita mengalami semua janji-janji Tuhan. Saya percaya janji pemulihan dari Tuhan berlaku atas setiap kita, janji keselamatan berlaku atas setiap kita, bahkan hidup yang kekal menjadi bagian kita. Segala kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Tetapi sebaliknya, saudaraku, jika kita belum membuka hati kita secara khusus, menerima Dia secara pribadi, mengaku dengan mulut kita, saya juga percaya bahwa semua janji tadi tinggal menjadi janji saja. Tidak akan terjadi, tidak akan dialami dalam kehidupan kita. Karena itu saya selalu mengingatkan kepada setiap anak-anak Tuhan bahwa mari kita bisa saja ikut-ikutan ibadah, kita bisa saja ikut-ikutan berdoa, tapi kalau hakikat yang sesungguhnya, esensi kekristenan yang sesungguhnya, yaitu menerima Yesus secara pribadi, belum kita lakukan, maka sebetulnya kita tidak berada di bawah kasih karunia. Ya, karena itu penting sekali saudara kita menggarisbawahi bahwa mari kita semua adalah orang-orang yang sudah secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, bagaimana jika belum? Ya sudah, jangan lagi menunda-nunda. Jika belum, lakukanlah segera. Ambil keputusan. Jangan pernah ragu. Ya, jangan datang kepada Tuhan karena kita tahu Dia sumber segala sesuatu, kita membutuhkan segala sesuatu. Padahal yang esensi yang paling dasar yaitu keselamatan dan hidup yang kekal, justru kita belum menerimanya. Kalau itu yang terjadi dalam hidup kita di Natal tahun 2021 ini, mari ambil posisi untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pemulihan hidup itu terjadi bukan 1-2 hari. Bukan juga seminggu atau 2 minggu, bukan. Melainkan berlangsung terus-menerus, saudaraku. Ya, sampai akhir hidup kita di dunia ini. Terus disempurnakan dari waktu ke waktu, dan targetnya sangat jelas, yaitu hidup dalam level keserupaan dengan Yesus. Saya ulangi, target yang harus ada dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, adalah mencapai level keserupaan dengan Kristus. Pertanyaannya, apanya yang harus serupa, Pak? Apanya yang kita harus serupa dengan Yesus? Ya, kita tidak berbicara soal fisik ya, jasmani enggak. Oh, Yesus jenggotnya panjang, kita pakai jenggot, ya. Oh, Yesus kemana-mana pakai jubah, kita pakai jubah. Oh, bukan seperti itu, saudaraku. Tidak, ya. Pemahaman seperti Kristus, karakter seperti apa yang harus ada pada kita adalah karakter Yesus. Keserupaan dengan Kristus itu berbicara tentang karakter Yesus. Dan karakter Yesus itu sudah dinyatakan. Kalau saudara buka di dalam Galatia pasal 5, buah roh itu adalah karakter Yesus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Sudahkah kita sebagai orang-orang Kristen, orang percaya yang selama ini mengikut Tuhan, kita sudah mencapai karakter seperti itu dalam hidup kita? Nah, di dalam merayakan Natal ini, tidak ada salahnya kita melakukan yang namanya internal audit, ya kan? Introspeksi diri, memeriksa. Jangan-jangan sudah puluhan kali kita merayakan Natal, puluhan kali kita merayakan Paskah, lalu hidup kita masih seperti yang dulu, biasa-biasa saja, tidak pernah berubah, masih hidup dalam keserupaan dengan dunia, bukan keserupaan dengan Yesus. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya sangat percaya waktu Tuhan hadir di dalam kehidupan kita, maka Dia akan membawa pemulihan. Pemulihan atas seluruh hidup kita. Ya, kalau kita bicara pemulihan, artinya dikembalikan kepada level yang sebelumnya. Dulu manusia diciptakan serupa segambar dengan Dia. Kemudian manusia jatuh, hilang kemuliaan Allah.
Tetapi kemudian ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipulihkan, dikembalikan dalam status itu, dan mari berproses sehingga pada akhirnya keluar dari hidup kita karakter Allah itu sendiri. Mari jangan menjadikan Natal hanya sekedar sebagai perayaan-perayaan tahunan belaka, saudaraku. Tetapi mari kita harus menjadikan Natal ini sebagai berkat pemulihan yang harusnya terjadi bagi setiap kita. Terjadi atas keluarga kita. Baik, saudaraku, mari kita akan melihat kilas balik Natal yang sesungguhnya. Ya, Yesus Kristus adalah anugerah Allah, pemberian terbesar Allah kepada umat manusia. Allah menggenapi janjinya yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Ya, masa penantian yang sangat panjang, ya, akhirnya terbayar, saudaraku. Akhirnya digenapi. Ya, kalau kita lihat di dalam Alkitab, Yusuf dan Maria itu sebetulnya kan tidak tinggal di Bethlehem, saudaraku. Mereka justru tinggal jauh. Mereka tinggal di Nazaret, mereka tinggal di daerah. Namun lihat, saudaraku, oleh karena kehendak Allah dan campur tangan Allah sendiri, Yesus Kristus dilahirkan di Bethlehem, tepat seperti yang sudah disampaikan Allah melalui para nabi. Ya, salah satunya kita bisa baca di dalam Mika pasal yang kelima ayat yang pertama. Ya, Nabi Mika menuliskan di mana kelak juru selamat itu akan dilahirkan. Dikatakan, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nah, kalau kita lihat ini kan nubuatan mengenai siapa? Mengenai Yesus Kristus, mengenai kelahiran juru selamat. Di mana? Bethlehem, ya, Bethlehem Efrata. Nah, perhatikan kalimat ini, saudaraku, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Siapa yang dilahirkan? Yang permulaannya sudah sejak awal mula. Alfa. Siapa dia? Tidak lain, dia adalah Yesus, ya, anak Allah. Dia adalah Yesus. Jadi jelas tulisan ini, nubuatan ini berbicara tentang pribadi Yesus. Nah, kembali saudaraku, Yusuf Maria ada di Nazaret, jauh dari Bethlehem, tapi akhirnya Yesus lahir di Bethlehem. Mengapa demikian? Ya, karena penduduk yang saat itu dikumandangkan, ditetapkan oleh Kaisar Agustus, maka mau tidak mau semua orang harus kembali ke tempat kelahiran mereka. Maka meskipun Yusuf dan Maria harus berjalan kembali ke Bethlehem, itu cukup jauh, saudaraku, ya, kalau ditempuh jalan kaki kurang lebih memakan waktu sampai 4 hari, saudara. Dan sesampai mereka di Bethlehem, ini lihat, perhatikan, saudara, genaplah waktunya Maria harus melahirkan. Apakah ini kebetulan? Pasti bukan kebetulan. Ya, Maria melahirkan di Bethlehem. Yesus Kristus dilahirkan di Bethlehem, di sebuah kandang yang berada di tempat yang namanya Migdal Eder. Migdal Eder ini adalah satu kawasan khusus di mana domba-domba korban itu dipersiapkan. Jadi kalau orang Israel mau ke Bait Allah untuk mempersembahkan korban, mereka tidak bisa bawa sembarangan. Ya, saudara tahulah, ya, di dalam Taurat itu ada persyaratan-persyaratan yang sangat ketat. Nah, di daerah Migdal Eder atau Bethlehem inilah domba-domba korban itu sudah disiapkan. Jadi orang Israel tinggal membelinya dan membawanya ke Bait Suci yang ada di Yerusalem. Jaraknya juga tidak terlalu jauh, hanya sekitar 1,6 kilometer. Sangat dekat. Jadi memang ini kawasan domba korban. Ini di Bethlehem, di daerah Migdal Eder, ini kawasan yang khusus mempersiapkan domba korban. Nah, saudaraku, Yesus Kristus dilahirkan di daerah ini, melambangkan bahwa dia adalah domba Allah, anak domba Allah yang kelak akan dikorbankan untuk menyempurnakan semua korban penebusan yang telah dilakukan di Bait Allah dan menyelamatkan umat manusia. Jadi kalau kita berbicara tentang
Berita kelahiran Yesus sebetulnya sejak awal sudah terdapat di situ berita juga tentang pengorbanannya, berita tentang kematiannya. Ya, tadi worship leader kita membacakan Yohanes 3 ayat 16 di perayaan Natal ini. Sangat tepat. Karena apa, saudaraku dikasih oleh Tuhan? Berita kelahiran itu sesungguhnya mengandung juga berita kematian. Karena di mana dia dilahirkan? Di tempat domba-domba yang biasa dikorbankan untuk korban penebusan di bait suci. Nah, kembali saudaraku, di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang kelima tadi dikatakan lambang pemerintahan. Ya, bahasa aslinya adalah misrah. Misrah itu berbicara tentang kekuasaan, dominion, berbicara tentang pemerintahan ada di atas bahunya. Yesus datang ke dunia membawa kekuasaan, membawa pemerintahan Allah, dominion, the kingdom of God. Yesus datang membawa pemerintahan dan kuasa, sehingga setiap orang yang percaya kepada Yesus dipindahkan dari kekuasaan dunia ini ke dalam kekuasaan kerajaan Allah. Hukum-hukum kerajaan Allah berlaku mutlak atas orang tersebut. Terjadi yang namanya peralihan kekuasaan atas hidup seseorang ketika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pemerintahan Allah, hukum-hukum Allah berlaku sejak saat itu atas hidupnya. Makanya kemudian terjadi kan perubahan hidup, ya, hidupnya mulai naik, bukan turun. Menjadi kepala, bukan menjadi ekor, ya. Amin. Haleluya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dari pribadi yang mengalami pemulihan, akhirnya menjadi keluarga yang dipulihkan. Akhirnya menjadi gereja Tuhan yang dipulihkan. Oh iya, gereja Tuhan kan kumpulan orang percaya, ya. Jadi kalau semua dipulihkan, gereja juga mengalami pemulihan. Dan akhirnya menjadi masyarakat yang dipulihkan. Pada akhirnya menjadi satu bangsa yang dipulihkan. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kalau kita berbicara tentang hadirat Tuhan, sebetulnya berbicara tentang apa sih? Berbicara tentang eksistensi Tuhan. Berbicara tentang kehadiran. Dan saudaraku, yang namanya eksistensi Tuhan itu harus selalu disadari dan harus diresponi oleh kita. Dengan cara bagaimana? Hiduplah dalam kesetiaan, hiduplah dalam ketaatan. Jadi kalau kita menyadari akan eksistensi Tuhan atau kehadiran Tuhan, maka kita akan selalu meresponi dengan kesetiaan kepada Tuhan. Kita akan meresponi dengan ketaatan kepada Tuhan, melakukan seluruh kehendak Allah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, bayangkan begini, kalau dalam keluarga, suami taat dan setia kepada Tuhan, istri taat setia kepada Tuhan, ini akan menjadi keluarga yang betul-betul mengalami eksistensi Tuhan, ya, kehadiran Tuhan. Saya percaya keluarga-keluarga demikian akan mengalami pemulihan-pemulihan dalam hidup mereka. Akibatnya apa? Anak-anak mereka, saudaraku, ya, anak-anaknya akan terbiasa hidup juga dengan taat dan setia kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka melihat keteladanan, saudaraku, dari orang tuanya. Ya, ingat saudara, keteladanan hidup itu sangat penting. Ya, kalau kita bicara tentang kesaksian hidup, kita bicara tentang menjadi saksi Yesus. Itu bukan cuma soal berkata-kata, tetapi hidup kita sendiri itulah kesaksian kita. Amin. Sehingga apa? Orang boleh melihat perubahan hidup, orang boleh melihat Kristus di dalam kita. Karena itu saya mengajak para orang tua di sini ya untuk sungguh-sungguh memperhatikan ini, karena kita punya peranan yang sangat penting bagi generasi berikut ini, saudara. Betul, ya. Mari kita mengajarkan, bahkan kita memberikan teladan, ya, hidup sebagai orang percaya, hidup sebagai orang beriman kepada anak-anak kita. Kalau orang tua mengabaikan akan hal ini, saudaraku, sebetulnya sangat kasihan dan sangat malang nasib anak-anaknya. Ya, dan saya percaya kelak kita sebagai orang tua, kita sendiri yang akan menuai hasilnya.
Kita akan memakan buahnya kalau kita mengabaikan akan hal ini. Ya, karena itu sangat perlu orang tua berbicara dan mengajarkan dengan tegas, mengajarkan dengan jelas kepada anak-anak kita. Tentang apa? Tentang iman, tentang ketaatan, tentang kesetiaan kepada Tuhan. Ya, ini penting, saudaraku. Ya, ini sesuatu yang sangat serius. Jadi kalau bicara sama anak-anak kita bukan hanya berbicara soal pendidikannya saja, bukan hanya berbicara tentang hal pekerjaan dan lain sebagainya, tapi hal yang mendasar ini yang harus kita dengan serius dan tegas membicarakan dengan mereka. Bahkan kalau kita baca di Alkitab, Alkitab bahkan memerintahkan kita bukan hanya 1 kali, 2 kali, tapi mengajarkannya berulang-ulang, saudaraku. Berulang-ulang. Mengajarkan firman Tuhan, memberikan teladan kepada mereka. Jadi tidak bisa ya kita berkata gini, mereka sudah mendengar 1, 2 kali, selanjutnya keputusan ada di tangan mereka. Jangan, saudaraku, ya. Ya, melalui Natal ini Tuhan ingin keluarga-keluarga mengalami pemulihan, dan tentu saja peranan penting ini ada di tangan para orang tua. Ya, saya perhatikan sebagai gembala jemaat, banyak sekali orang tua menginginkan anak-anaknya itu hidup mengasihi Tuhan. Ya, banyak yang ingin, Pak, kami ingin, ya rindu anak-anak kami melayani Tuhan, hidup memuliakan nama Tuhan. Ya, saya selalu menjawab, ya nggak ada cara lain selain Bapak dan Ibu harus mengajarkan dan jadi teladan, supaya mereka juga melihat dengan nyata, tiap-tiap hari mereka belajar. Jadi kalau mau anak-anaknya rajin baca Alkitab, rajin berdoa, ya benar, orang tuanya harus melakukan lebih dulu. Amin. Ya, agar dengan demikian, anak tuh nggak belajar dari mana-mana, melihat bagaimana orang tuanya melakukan. Mau anak-anaknya murah hati? Ya, tidak ada cara lain. Orang tuanya harus murah hati. Ya, banyak kita kepingin anak-anaknya murah hati, tapi orang tuanya, wah, pelitnya setengah mati, ya kan? Tidak punya kemurahan hati. Wah, itu susah, saudaraku. Mau punya anak-anak yang gampang mengampuni, gampang memaafkan, punya solidaritas, ya. Ya, tunjukkanlah. Orang tuanya pun harus demikian, ya. Bisa memaafkan, bisa mengampuni, ya. Jangan sampai anak-anak lihat, oh papi mami aja, ya, nggak bisa saling mengampuni, ribut terus, kan susah, saudaraku, ya. Belum lagi kalau anaknya salah, anaknya sudah minta ampun, sudah minta maaf, nggak dimaafkan, nggak diampuni. Bagaimana kita bisa berharap anak-anak kemudian menjadi orang pemaaf, orang pengampun, dan lain sebagainya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, orang yang menerima Yesus itu menerima paket keselamatan yang lengkap, yang begitu sempurna. Ya, Yesus tadi dikatakan, ya, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini hadiah yang sangat sempurna dari Bapa untuk kita. Kalau kita lihat, saudaraku, dia adalah penasihat ajaib. Artinya apa? Kita dapat selalu meminta, mohon petunjuk daripada Tuhan, nasihat daripada Tuhan, tuntunan daripada Tuhan. Dan jangan berharap nasihat yang biasa-biasa. Kalau Tuhan memberikan tuntunan dan nasihat, itu ajaib, saudaraku. Ya, bahkan yang tidak pernah terpikirkan oleh kita, Tuhan bisa sampaikan. Nah, ketika kita melakukannya, mujizatnya terjadi. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dia bukan hanya Tuhan yang bisa memberikan nasihat, tapi dia juga Tuhan yang telah merasakan apa yang saudara dan saya rasakan. Penderitaan kita sebagai umat manusia, dia pernah mengalaminya. Bahkan kelemahan-kelemahan kita, dia sangat memahaminya. Kalau kita baca di dalam Ibrani 4 ayat yang ke-15, ya, Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15, firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Yesus penasihat ajaib. Bukan karena dia adalah Tuhan saja, bukan. Tapi dia juga pernah merasakan apa yang saudara dan saya rasakan dan alami. Bahkan ia pun dicobai oleh si jahat, kan? Tapi tidak berbuat dosa.
Jadi kalau pada saat ini, saudara sedang menghadapi satu pergumulan masalah, kayaknya ini jalan buntu. Saudara datang pada Yesus, mintalah ya nasihat petunjuk firman Tuhan. Dan jangan pernah berharap, oh nasihat yang biasa-biasa, ini pasti yang tidak biasa. Karena ajaib. Ya, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, contoh-contoh saja ya, nasihat Tuhan yang seringkali orang suka berbantah di situ. Lagi kekurangan, dapat nasihat firman Tuhan apa? Menaburlah. Loh kok nggak masuk akal Pak? Saya lagi butuh kok malah disuruh nabur. Nah disitulah keajaibannya. Tapi secara pribadi saya mengalami ketika firman itu turun, nasihat itu turun, lalu kita melakukan, terjadilah mujizat Tuhan, pemulihan itu sendiri. Ya, kita yang disakiti, tapi kita yang disuruh mengampuni. Coba, saudaraku. Orang dunia kan nasihatnya nggak begitu. Kita yang dirugikan, kita yang disakiti, kita yang dilecehkan, dikhianati, tapi nasihat firman Tuhan kepada kita apa? Ampunilah orang yang menganiaya kamu. Loh, kok kayaknya nggak masuk akal? Tapi disitulah ya keajaiban nasihat daripada Tuhan. Tapi ketika kita melakukannya, pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, pemulihan dari Tuhan berlaku atas kita. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Dia adalah Allah yang perkasa, El Gibor, ya pahlawan yang gagah perkasa. Saudaraku, di dalam Yesus Kristus, seluruh kepenuhan Allah yang tidak terkalahkan itu dinyatakan. Dan yang luar biasa, Allah yang gagah perkasa itu, Dia ada di dalam kita. Dia bahkan lebih dekat dari pakaian yang kita pakai. Dia ada di dalam kita. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, jika Allah ada di pihak kita, siapakah yang dapat melawan kita? Jika Allah ada di dalam kita, siapakah yang dapat menjadi lawan Dia? Jawabnya seperti lagu sekolah minggu, tidak ada. Amin. Tidak ada. Dia Allah yang perkasa ada di dalam kita. Lalu disebutkan di sana Dia adalah Bapa yang kekal. Saudaraku, di dalam Yesus sungguh nyata karakter dan sifat Bapa. Yaitu apa? Mengasihi, melindungi, menyediakan segala yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Itu karakter Bapa. Seperti Bapa sayang kepada anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada setiap kita. Tuhan sayang kepada saudara dan saya yang mengasihi akan Dia. Oh, luar biasa, saudaraku. Dia Bapa. Di dalam Yesus bahkan kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Apa artinya, saudaraku? Ya, Aba itu bahasa Aram, artinya sumber. Jadi, ya Aba, ya Bapa, kita sering berkata, Engkaulah sumber kehidupanku. Luar biasa. Engkau punya sumber. Saudara punya sumber yang kekal di dalam diri saudara. Mana bisa kita kekurangan? Nggak bisa. Ya, oh Pak, tapi buktinya saya saat ini sedang lagi dalam pergumulan, Pak. Saya buktinya saat ini lagi dalam kesulitan. Saya mau berkata, itu bukan ending. Itu bukan akhir. Itu adalah bagian proses pendewasaan yang memang Tuhan izinkan. Ya, sebagai seorang Bapa, Dia juga kan mengajar. Sebagai seorang Bapa, Dia juga mendidik. Ya, bukan hanya memberkati, tapi Dia juga mendidik kita. Ya, ada saatnya memang kita harus mengikuti waktunya Tuhan. Ya, belajarlah. Gampangnya begini, saudara. Kita kepada anak-anak kita saja, ketika mereka meminta sesuatu, ya kan tidak serta merta kita langsung, ya udah nih ambil, ya ini bukan, saudara. Kadang-kadang kita juga harus mendidik mereka, ya supaya mereka belajar, betul, belajar untuk sabar, menunggu, dan yang pasti waktunya harus tepat. Kalau waktunya tidak tepat, ya perhatikan, saudara. Kalau waktunya tidak tepat, berkat itu bukan jadi berkat, malah bisa menjadi hal yang justru merugikan, menghancurkan. Maka itu Bapak sangat tahu kapan memberkati saudara dan saya. Pasti tepat pada waktunya. Yang setuju bilang amin. Yang mengerti katakan haleluya. Boleh beri dulu tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Haleluya. Saya percaya sepanjang pengiringan kita kepada Tuhan tidak ada kata terlambat.
Pak, tapi buktinya Pak, ini udah kepepet, Pak, ini udah kepepet, ini kayaknya udah jalan buntu. Nanti dulu, jalan buntu menurut siapa? Kepepet menurut siapa? Ya kan? Kepepet kan menurut kita. Kalau dalam schedule-nya Tuhan belum kepepet, santai saudara. Ikuti aja. Follow him. Ikuti plan-nya Tuhan, master plan-nya Tuhan yang the best, yang terbaik. Kadang-kadang kita mau memaksa Tuhan ikut schedule kita. Itu yang nggak mungkin. Ya, kita boleh berdoa, memohon, meminta, tapi kedaulatan tetap ada di tangan Tuhan. Dan kedaulatan Tuhan itu yang terbaik buat kita. Amin. Ya bayangkan saja kalau saudara dan saya, misalnya ya kita punya anak-anak ya umur 11 tahun. Papi, mami, aku minta mobil dong supaya aku bisa ke sekolah setir sendiri. Ya, saudara sebagai orang tua yang bijaksana, saya yakin tidak akan memberikan mobil. Saudara akan bilang tunggu waktunya. Nanti kalau kamu sudah umur 17, kamu sudah punya SIM, lulus ujian SIM, ya pasti kamu bisa sediakan mobil, kan begitu. Tapi bayangkan kalau umur baru 10 tahun, 11 tahun minta, karena saudara berdasarkan cinta main kasih saja saudaraku. Yang terjadi, ya saudara akan rugi sendiri. Anak saudara justru akan mengalami kecelakaan. Lah Bapak di sorga kan tidak mau. Dia sangat sayang kepada saudara dan saya. Mana mungkin dia akan mencelakakan saudara dan saya. Ya. Dia adalah Bapa yang kekal. Karakter Bapa ada pada Yesus. Ya. Dan yang terakhir dikatakan apa? Raja damai. Yesus memperdamaikan Allah dan manusia. Itu yang pertama. Ya, hubungan yang sudah hancur, berantakan karena dosa, diperdamaikan, ya, dibereskan. Jadi persoalan Yesus datang ke dunia ini, persoalan utamanya adalah membereskan ini dulu, saudaraku. Yang tadinya udah terpisah, ya, diperdamaikan. Sehingga manusia tidak lagi terpisah dari Allah. Kalau manusia terpisah dari Allah, sudah pasti binasa. Tapi ketika Yesus datang, Yesus menjadi jalan perdamaian yang luar biasa. Dia Raja Damai, mendamaikan kita dengan Allah. Akibatnya adalah, ya, ada akibatnya. Waktu hubungan kita dengan Tuhan beres, kita pun bisa memiliki hubungan yang beres dengan sesama kita. Ya, kalau hubungan dengan Bapa beres, hubungan dengan Allah beres, hubungan dengan sesama kita pun akan beres. Kenapa demikian? Karena waktu kita datang kepada Raja Damai itu, dia memberikan damai sejahtera kepada kita. Kita pun bisa berbagi damai sejahtera dengan orang lain. Makanya kalau ada yang masih musuhan, nggak bisa mengampuni ya satu sama lain, apalagi dalam rumah tangga, dalam keluarga. Introspeksinya, ya introspeksi. Jangan-jangan hubungan kita sama Bapak belum beres nih, ya di Natal 2021 ini. Mari kita bereskan. Ini kesempatan. Ingat saudaraku, ya selagi masih ada napas hidup Tuhan berikan, artinya dia belum selesai dengan saudara. Dia belum selesai dengan kita. Artinya masih banyak hal yang harus kita perbaiki, ya kita tingkatkan terus. Karena saya percaya kalau sudah selesai, dia akan panggil kita pulang. Genap sudah waktunya. Ya, hari-hari ini kita masih diberikan napas hidup. Ayo kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ayo kita berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Hargai eksistensi Tuhan. Hargai kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Dengan cara hiduplah setia, hiduplah taat kepada Tuhan. Ini berita Natal buat saudara dan saya. Agar hidup kita sungguh-sungguh menjadi berkat, menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Nah, kita akan berdoa bersama-sama. Kalau ada di antara saudara yang selama ini sudah ikut ibadah, sudah ke gereja dan lain sebagainya, tapi saudara belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ya, saya rindu berdoa bersama saudara yang belum pernah. Ya, setelah itu baru kita akan berdoa untuk bersama-sama. Kalau ada yang belum pernah, saudara buka kedua tangan saudara, saudara buka hati saudara, dan ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, hari ini aku mendengar firman-Mu yang mengajarkan bahwa Engkau datang untuk menyelamatkan, untuk memberikan hidup yang kekal bagiku.
Hari ini Tuhan, pagi hari ini aku membuka hatiku, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Tuhan, Engkau berdaulat atas hidupku. Engkau yang pegang masa depanku. Pimpin aku, tuntun aku terus masuk dalam seluruh kebenaran Allah. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamatku secara pribadi. Dan sekarang mari saudaraku, kita sekalian sama-sama berdoa, meresponi firman Tuhan pada hari ini. Bapa di sorga, kami mengucap syukur, kami boleh merayakan Natal bersama-sama di pagi hari yang istimewa ini, tanggal 25 Desember 2021. Bersama dengan saudara-saudara sekalian yang mengasihi akan Tuhan di dalam kelompok doa pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang begitu mengasihi kami. Engkau adalah penasihat ajaib bagi kami, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kami percaya kehadiran Tuhan dalam hidup kami, membawa pemulihan. Kehadiran Tuhan dalam hidup kami, membawa kami masuk dalam level keserupaan dengan Kristus. Dan kami mau Tuhan, mengikuti setiap proses, mengikuti perjalanan hidup ini dengan Tuhan. Karena kami tahu dengan pasti kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menguatkan kami, yang menolong kami, yang membuka jalan bagi kami ketika jalan itu tertutup di depan kami. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan, secara khusus kami mau berdoa pagi hari ini juga buat setiap rumah tangga, setiap keluarga anak-anak-Mu. Tuhan, biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi atas rumah tangga, terjadi atas keluarga anak-anak-Mu. Bukakan pintu-pintu yang tertutup selama ini dalam kehidupan rumah tangga maupun keluarga-keluarga yang ada. Hubungan suami istri, Tuhan pulihkan. Hubungan orang tua dengan anak, Tuhan pulihkan. Begitu juga dalam persoalan materi pekerjaan dan lain sebagainya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berdaulat, dan kami percaya waktu Tuhan selalu yang terbaik, waktu Tuhan yang paling tepat bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami kepada Tuhan di hari Natal ini. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna
dalam rencanamu dan karyamu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan rohmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur sampai hari ini Engkau masih memelihara kami. Sampai hari ini kami masih diberi kesempatan untuk merayakan Natal, ya Tuhan. Kami mengucap syukur, ya Tuhan. Mari angkat tanganmu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau bersama dengan kami, Tuhan, setiap saat. Kau beserta dengan kami, Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Pastor Andreas Kurniawan yang sudah melayani kita di TDP. TDP adalah teman doa pagi. Sekilas tentang TDP, kita mulai dari 1 April tahun 2020. Tidak terasa, sudah hampir 2 tahun kita lalui. Jadi 4 bulan lagi kita akan masuk 2 tahun. TDP ini dibentuk saat pandemi. Kita tidak bisa doa pagi di gereja, kita tidak bisa doa pagi bersama, sehingga kita mempergunakan Zoom meeting untuk doa pagi setiap pagi. Kita mulai dari 3-4 orang setiap pagi, kemudian bertambah semakin banyak. Puji Tuhan, saat ini kadang bisa mencapai sampai 60. Tetapi kami minta kepada Tuhan tidak usah terlalu banyak, supaya kami bisa saling bergandengan tangan, supaya saling menguatkan, seperti juga firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Andreas tadi, bahwa kita harus menjadi pedoman bagi anak-anak kita. Oleh sebab itu, kami belajar setiap pagi, ya, seperti firman Tuhan katakan di Matius 28 ayat 19 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, kata Tuhan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Setelah kami menjangkau jiwa-jiwa, kami akan serahkan semua ke gereja masing-masing. Kami tidak membuka gereja untuk doa pagi ini, tetapi kami hanya wadah, sama-sama berdoa, sama-sama memiliki kerinduan.
sehingga kita semuanya boleh belajar seperti yang disampaikan di Matius 28 ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, begitulah sekilas tentang TDP ini. Jadi kita semua yang ikut TDP, yang bisa jadi WL, yang bisa jadi pembawa renungan, kita semua sharing, berbagi renungan, tidak takut salah. Kalau ada salah, kita semua saling membenarkan, membetulkan, ya, memperbaiki, sama-sama belajar, sehingga kita boleh sama-sama melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang berkata, kalau khotbah itu harus belajar dulu, harus sekolah dulu. Saya berkata, tidak demikian. Ya, kalau belajar dulu, sekolah dulu, itu akan jadi guru yang di sekolah. Tetapi kalau pedoman hidup kita setiap hari, kita adalah murid-muridnya Yesus, kita belajar setiap hari. Semuanya belajar, ya, belajar menyampaikan firman Tuhan, ya harus ada keberanian. Kalau takut salah, tidak akan bisa belajar dengan benar. Demikian Pak Andreas Kurniawan, kami berharap tidak ada bosan-bosannya Pak Andreas untuk kami undang di setiap doa pagi kami, ya. Sementara memang kami libur sampai tanggal 2 nanti, biasanya tidak ada libur, tetapi tahun ini khususnya kita beri satu waktu untuk istirahat, karena di akhir tahun pasti banyak yang sudah rindu bisa berkumpul bersama keluarga, bisa berkumpul bersama teman-teman, karena pandemi ini sudah mulai banyak yang bisa bertemu, bisa diizinkan oleh pemerintah jika ada 10 orang berkumpul sudah boleh. Jadi mari kita manfaatkan kesempatan ini, tapi jangan lupa tetap pakai masker supaya kita tetap menjaga eh, jangan sampai ada COVID yang baru menyerang kita. Demikian semuanya, saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ucapkan selamat Natal, dan kata Pak Kianli, Natal pagi-pagi seluruh dunia, hanya TDP yang melakukan peringatan Natal di pagi hari. Semuanya biasanya lagunya Malam Kudus soalnya, nggak ada Pagi Kudus. Jadi terima kasih Pak Kianli yang sudah setia membukakan kami Zoom setiap hari, sudah hampir 2 tahun. Pak Kianli yang begitu setia dan taat menyediakan waktu, bahkan menyediakan Zoom buat kami semua. Kami percaya ini semua karena Tuhan memberikan kekuatan. Jika tidak, mungkin kita semuanya letih lesu lelah, tetapi semuanya diberi semangat. Percayalah, Roh Kudus, api Roh Kudus yang membakar kita semua. Bukan kuat dan gagah kita semua, tetapi ini semua karena kasih karunia Tuhan atas kita semua. Sebelum saya serahkan kembali ke Pak Kianli, mari kita satukan dalam doa. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan. Ini adalah Natal yang terindah yang Kau berikan pada saat ini ya Tuhan. Kami memperingati hadirnya Engkau di dunia ini. Dan kami percaya Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami tidak ingin mencuri kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami hanya melandaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Segala sesuatu boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Silakan Pak Kenny. Terima kasih Pak John. Kita akan bernostalgia dengan waktu
kecil kita waktu di kampung itu bernostalgia bernatal di kampung halaman kita waktu kita kecil menikmati kebersamaan kita. Haleluya. Kita bersuka cita pagi ini. Menambah rinduku, nantikan kedatanganmu, dusunku. Ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan lenteraku, kenangan Natal di dusun yang kecil. Jauh di dusun yang kecil, di situ rumahku. Lama sudah ku tinggalkan, Aku rindu. Tahun-tahun telah berlalu, menambah rinduku, nantikan kedatanganmu, dusunku. ku ingin mengulang lagi kenangan masa kecilku, kenangan hari Natal yang bahagia. Ku nyalakan lilin-lilin, ku nyalakan lenteraku, kenangan Natal di dusun yang kecil, kenangan Natal di dusun yang kecil. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanmu. Walau kita tak jumpa, terimalah laguku, tanda ucapan selamat Natal Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagialah engkau di hari ini, karena dapat kumpul kembali. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Jangan engkau pikirkan yang lalu-lalu, ingatlah akan masa depanmu. Walau kita tak jumpa, terimalah laguku, tanda ucapan selamat Natal Tahun Baru. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru padamu seluruh teman-temanku. Bahagia
Ya, Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, selamat Natal, Tuhan memberkati. Kita tetap semangat ya. Walaupun secara fisik kita tidak berjumpa, tetapi semangat itu tetap ada. Kalau kita biasanya offline dengan, kalau biasanya Pak John, kita biasanya ada satu lagu yang berirama rock and roll ya biasanya. Ayo Pak Wid, kita bergerak ya. Tapi kita tetap semangat pagi ini. Seperti firman Tuhan katakan, kita tetap semangat menghadapi permasalahan yang ada. Ya seperti kalau biasanya sih kalau kita offline kita bisa ya sebentar lagi kita akan tutup ibadah kita karena waktu, karena sebentar lagi mungkin banyak kegiatan yang lainnya. Teman-teman mungkin ada Natal bersama di pagi tanggal 25, biasanya kalau ada suku-suku tertentu, kalau nggak salah kalau pagi tanggal 25 itu mereka datang ke kuburan kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah, jadi datang ke kuburan ya. Tapi kita pagi ini datang mendengar firman Tuhan. Terima kasih, waktu saya kembalikan ke Pak Kianli. Oke, terima kasih. Halaman juga untuk Natal ya. Waduh, ini mengingatkan kepada kampung halaman kita pada saat kita kecil ya. Luar biasa. Jadi agak sedih gitu. Ya Pak John ya. Untung sudah sempat balik ke ini, ke kampung halaman di Medan gitu. Ya baik. Bapak Ibu, kita akan tutup doa pagi kita. Terima kasih buat Pastor Andreas Kurniawan yang sudah memberitakan kabar Natal yang luar biasa ya. Saya mohon nanti Pastor Andreas kembali untuk berdoa dan sekaligus untuk berdoa berkat. Silakan Pastor Andreas. Baik, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita akan mengakhiri bersama-sama doa pagi kita, dan mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan di pagi hari yang indah ini, tepat di tanggal 25 Desember 2021, merayakan Natal yang istimewa. Kami boleh bersama-sama di pagi hari yang begitu indah, kami menikmati kebersamaan dengan Roh Kudus, kami juga menikmati kebersamaan dengan saudara-saudara kami seiman. Luar biasa, kami sungguh menikmati anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan semangat Natal ini boleh terus memenuhi hati dan kehidupan kami, yang pada akhirnya Tuhan boleh kami bagikan kepada setiap orang yang kami jumpai, baik itu keluarga, baik teman-teman kami, sehingga hidup kami benar-benar menjadi terang, benar-benar menjadi garam bagi dunia ini Tuhan. Terima kasih Engkau yang memberkati seluruh tim pengurus daripada doa pagi ini Tuhan. Biarlah terus dengan kesetiaan, ketaatan mereka kepada Tuhan, meresponi eksistensi Tuhan. Tuhan bawa terus kehidupan mereka, pelayanan mereka menjadi berkat bagi banyak orang, semakin banyak lagi Tuhan. Orang-orang yang boleh terberkati melalui pelayanan doa pagi ini Tuhan. Sekalipun dalam masa-masa ini kegiatan ini diliburkan, tapi nanti tanggal 2 Januari akan dimulai kembali. Tuhan, Kau memberi semangat yang baru, sukacita yang baru yang semakin melimpah-limpah di dalam seluruh anggota teman doa pagi ini. Terima kasih Bapa, sempurnakanlah ibadah kami, sempurnakanlah doa dan pujian kami. Biarlah semuanya naik ke hadapan Tuhan pada pagi hari ini, menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan akan hati-Mu saja ya Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri akan ibadah ini Tuhan, curahkanlah berkat-Mu atas kami sekalian. Mari saudara-saudaraku yang dicintai Tuhan, kita angkat kedua tangan kita dan arahkanlah hati kita kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu pagi hari ini dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya menerima berkat dari Tuhan berkata, amin. Haleluya. Bapak Ibu, terima kasih. Ada yang baru pertama kali gabung ya. Selamat datang buat Pak Yusuf Yudianto, Pak Yudi.
Ya, shalom. Selamat pagi, Pak Kianli. Selamat pagi, tim 2 pagi. Merry Christmas. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pak Yusuf adalah gembala dari FC ya di Rayon 1 ya. Ya, kita mengundang kembali untuk sama-sama beribadah di acara doa pagi berikutnya. Terima kasih. Ada yang pertama kali lagi datang? Selamat datang kembali buat Pak Edi, Pastor Edi. Tuhan memberkati. Selamat Natal. Ya, terima kasih Pak Kenli. Thank you. Sehat ya Pastor Edi. Sehat, Baik, Pak. kita akan foto bersama. Ada Pak Dedi itu Pak Ken. Oh iya, mohon maaf Pak Dedi. Silakan, selamat datang Pak Dedi. Silakan bisa dibuka, diperkenalkan diri Pak Dedi, Master Big Gym. Wah ini luar biasa. Halo Pak Dedi. Silakan Pak Dedi diaktifkan. Ini sahabat saya nih. Tadi ada istrinya Pak Pastor Andreas ya, Ibu Stefani ya. Oh, dibuka Pastor Andreas suaranya. Sorry Pak. Iya. Anak-anak Pak, anak oh, saya. Anak, Ya. Oke. Anak Stefani. Ya. Selamat datang juga. Halo Pak Dedi, selamat datang. Baik, kalau berkenan kita juga mengajak untuk bergabung karena di sini tidak ada, kita ini dari berbagai denominasi gereja ya. Ada yang dari Prancis, ada yang dari Medan, ada yang dari Amerika ya, ada dari Surabaya, segala macam. Kita ini tujuannya bukan untuk bergereja, tetapi tujuannya kita berkomunitas untuk sama-sama memanjatkan doa setiap pagi. Terima kasih. Baik, kita akan foto bersama. Apakah bisa minta tolong Pak Andi yang masih di Bali? Halo Pak Andi, shalom. Shalom Pak Kendi, udah di Semarang Pak. Wih, udah masuk Semarang, udah keliling Indonesia nih ya. Ibu Linda Pak Andi udah boleh... siap-siap tuh, Pak Kendi mau foto. Oh gitu. Pak Andi boleh Bu Linda. Bu Linda ya. Halo Bu Linda. Halo Bu Linda. Awit boleh ini dulu sebentar Pak. Di betul ya Pak. Oke Bu Linda ada? Bu Linda selamat. Oke, Pak. Baru. Benar Pak. Ya. Dikukuhkan menjadi advokat ya Samarinda ya. Yuk. Silakan. Ya. Cuma background saya kebalik sebentar. Enggak, di sini enggak terbalik. Di sayanya nanti hasilnya jadi kebalik, Pak. Oh gitu. Iya. Oke, saya ambil ya. Iya. Oke, Bu Pandi. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Itu Pak Rudi itu keren banget, tanduknya udah keluar tuh. 1, 2, senyum Pak John tuh kita diberkati. 3. Haleluya. Sudah Pak Kenli. Andi kok nggak ada wajahnya? Selamat tahun baru teman-teman. Terima kasih Pastor Andreas. Sampai ketemu tanggal 2 Januari. Berkati kita Bapak Ibu. Berkati. Tuhan berkati Pak John. Banyak. Tuhan berkati. Selamat Natal. Ketemu tanggal 2 Oke, saya tutup ya. 1, 2, 3. Tuhan berkati.